Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk sharing kembali tentang teknik trading forex yang sangat profitable. Akurasinya bisa lumayan 99% kalau teman-teman paham tentang cara menggunakan ini teknik. Oke, sebelum kita lanjut ke video tentang sharing teknik ini, untuk teman-teman yang belum berlangganan, silahkan berlangganan terlebih dahulu. Oke, sekarang kita mulai untuk memasuki indikatornya. Seperti biasa, saya masih menggunakan indikator Bollinger Band. Indikator Bollinger Band, kita hapus dulu ini. Insert indikator Bollinger Band, di reset. Warnanya ini ya, terserah warnanya. Satu indikator Bollinger Band. Yang kedua masih indikator Bollinger Band. Tetapi deviasinya dirubah 1, jadinya seperti ini. Kalau yang Bollinger Band pertama itu Bollinger Band yang normal, yang kedua Bollinger Band yang deviasinya 1. Oke, ini adalah penampakan Bollinger Band-nya. Setelah itu kita coba save, tinggal save, maka jadilah seperti ini. Ini adalah Bollinger Band. Oke, kita hapus yang moving average-nya. Basic dari Bollinger Band sama aja ya. Di sini kita ada 1 2 3 4 5 line Bollinger Band. Saat teman-teman tahu 5 fungsi dari line ini, maka bisa dipastikan teman-teman akan selamat dan berhasil dalam melakukan trading sehari-hari. Oke, saya akan coba jelaskan terlebih dahulu fungsi dari setiap line ini. Oke, mana ini? Oke, yang pertama adalah top Bollinger Band. Ini adalah top Bollinger Band. Seperti biasa, ini adalah resisten. Ini adalah resisten 1. Yang kedua adalah masih top Bollinger Band. Ini adalah top Bollinger Band, tapi ini berfungsi sebagai resisten 2.
Selanjutnya adalah mid BB. Ini adalah mid BB berfungsi sebagai resisten atau support. Yang selanjutnya adalah low Bollinger Band berfungsi sebagai support 1. Yang terakhir masih low Bollinger Band. Ini adalah support 2. Oke. Setelah kita mengetahui inti dari bentuk dari Bollinger Band ini, maka teman-teman yang belum mengerti apa itu resisten dan support, silahkan teman-teman pelajari di Google, karena kita hanya akan mempelajari tentang entry-nya saja di sini. Oke. Karena di sini basicnya adalah Bollinger Band, maka kita terlebih dahulu harus mengetahui tren kita ketahui dari mid BB. Jadi untuk mengetahui tren, caranya gampang. Kita hanya lihat di mana keberadaan candlestick. Apakah dia di atas mid BB atau di bawah mid BB atau di atas mid BB. Contoh, ini adalah mid BB dan candle berada di atas ini. Jadi keadaannya sedang uptrend. Bisa dipahami? Ini adalah mid BB dan candle sedang berada di bawah mid BB, artinya downtrend. Jika kita melihat di tren H4, maksimum time frame, maksimum trend yang harus kita lihat adalah daily. Gimana keadaan trennya? Apakah dia bawah mid BB atau di atas mid BB? Setelah kita tahu, maka kita lihat keadaan dari Bollinger Band tersebut. Apakah ia mendatar? Apakah ia trending up, trending down? Bagi teman-teman yang masih bingung cara menentukannya, silahkan lihat video tentang Bollinger Band di video sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas tentang cara entry. Kita pakai new chart. Kita coba main di Oke. Ini adalah GU. Coba kalau kita lihat di gold. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk penglihatan tren, teman-teman juga bisa menambahkan MA50 untuk melihat tren. Tapi kalau masih bingung, cukup menggunakan mid BB saja.
Oke, gimana cara entry dengan menggunakan double Bollinger Band ini? Sebenarnya simple cara entry-nya. Setiap line ini berfungsi sebagai tempat untuk entry, baik itu top BB, mid BB atau low BB. Akan tetapi kita hanya menunggu timing yang tepat untuk melakukan entry. Contoh timing yang tepat itu adalah saat bertemu mid BB 1, saat tidak mampu lagi candle menyentuh low BB 2. Low BB 2 ini dalam keadaan uptrend ya. Mid BB, low BB, low BB 1 tidak bisa menyentuh. Top BB mulai dia pergi ke mid BB. Mid BB ke mid BB. Top BB dia turun ke low BB. Buat candlestick momentum. Di sini di mid BB dia coba entry. Oke. Oke. Jadi untuk entry dengan teknik ini teman-teman bisa mengikuti follow trend atau counter trend. Kalau untuk mengikuti trend berarti teman-teman harus bisa melihat trend dengan benar. Contoh MA50 mid BB, MA50 candlestick mulai berada di mid BB, dan setiap pertemuan mid BB ini dalam mid BB itu adalah tempat untuk entry, dan ini pun untuk entry di area top BB2. Entry masuk ke mid BB, masuk lagi ke top BB. Nah ini dia, ini adalah cara untuk follow trend di satu time frame aja ya. Masuk lagi kita di sini, candlestick berada di bawah mid BB, entry di mid BB, entry lagi di mid BB, entry lagi di mid BB, entry lagi di mid BB. Karena tren dalam keadaan downtrend, candlestick berupaya untuk break area dari kawasan MA50 dan top BB. Tapi di sini hanya berhenti di area top BB yang berfungsi sebagai resisten 1. Resisten 2 berhasil di break, tapi resisten 1 tidak bisa. Sama pun ini juga sama halnya. 1 tidak bisa di break. Tidak bisa di break. Resisten 1 keadaannya sangat kuat, tidak bisa di break. Nah, di sini candlestick mulai berhasil membreak area mid BB.
ini adalah mid BB di break dan entry di keadaan sideway dan berada di low BB. Nah, intinya saat teman-teman melihat kondisi seperti ini berarti keadaan masih dalam kebimbangan. Market mulai bimbang mau kemanakah ia pergi. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, selain mid BB tempat entry dan low BB1, low BB2 pun bisa menjadi tempat entry saat teman-teman tahu keadaan tren. Nah, ini adalah tempat entry. Kalau di BBMA ini adalah re-entry. Set, nyampe ke sini. Membuat re-entry lagi di sini. Tapi dia tidak berhasil melewati area ini. Tapi dia di sini untuk re-entry sebagai MHV. Nah, ini juga sama, entry. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah resisten 2, tempat untuk entry. Kita cari lagi resisten 2. Ini resisten 2, tempat untuk entry. Cuman di sini teman-teman harus benar-benar jeli saat kita lihat ini. Di sini contoh kita lihat entry di area ini, kita coba lihat di H1. Apa yang terjadi di H1 yang mevalidkan untuk entry di area lain tersebut. Oke. Ya, ketemu ya. Intinya penggunaan teknik ini yang harus teman-teman pahami adalah tren. Yang teman-teman harus pahami adalah tren. Yang kedua adalah fungsi dari setiap line. Fungsi dari setiap line. Saat teman-teman tahu fungsinya, maka teman-teman akan secara otomatis bisa melakukan entry dan keadaan Bollinger Band, keadaan BB. Keadaan BB. Tren, kalau sedang downtrend berarti teman-teman bisa mengikuti tren atau counter trend. Fungsi setiap line saat itu adalah downtrend, maka untuk
entry-nya teman-teman tunggu di mid BB atau low BB2 yang berfungsi sebagai support 2. Kalau misalnya uptrend, maka teman-teman bisa entry di mid BB atau di resisten atau top BB2 yang berfungsi sebagai resisten 2. Nah, sedangkan kalau sideways, teman-teman bisa entry di setiap lini. Cuman nanti ketika ada pergerakan yang drastis, teman-teman bisa memastikan keselamatan akun teman-teman. Seperti itu aja simpelnya. Teknik ini sudah saya backtest selama kurang lebih 8 bulan yang lalu, dan alhamdulillah hasilnya pun cukup memuaskan. Kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa mempraktikkan strategi ini di trading teman-teman. Semoga sharing ini menjadi manfaat